Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, kita sekarang akan belajar tentang konsep khilafah dalam Islam ataupun konsep pemerintahan dalam Islam maupun kepemimpinan dalam Islam. Salah satu hal yang memang kita harus tahu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita membahas secara pengertian kata khilafah itu. Jadi, khilafah itu adalah bentuk masdar dari kholafa yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Lalu kholaif merupakan bentuk plural atau jamak dari kata khalifah. Kalau khulafa itu bentuk plural atau jamak dari khalif. Nah, kalau khalifah adalah penguasa tertinggi atau as-sultanul azam. Sedangkan khilafah, jadi singkatnya adalah khalifah itu adalah pemimpinnya. Ya, kalau khilafah adalah memerintah rakyat sesuai aturan syara demi kebaikan dunia dan akhirat. Ini menurut pendapat Ibnu Khaldun. Selanjutnya terkait 6 unsur pokok negara yang menurut Al-Mawardi ada 6. Yang pertama adalah agama, di mana dalam negara itu hal yang pokok dan anggaplah harus ada yaitu agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Yang kedua jelas sekali pemimpin ya. Pemimpin di sini adalah pemimpin atau penguasa yang karismatik dan dapat dijadikan teladan oleh rakyat-rakyatnya. Yang ketiga yaitu keadilan. Keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, yang menyeluruh tidak pandang bulu ya, karena kan ya sebagaimana kita ketahui salah satu penyimpangan dalam keadilan adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang keempat adalah keamanan. Keamanan yang merata yang harus dirasakan oleh rakyat. Makanya biasanya dalam negara itu ada namanya TNI maupun polisi ya, tentara maupun ya polis. Nah, yang kelima kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dalam hal ini adalah mungkin kemakmuran ya, entah itu dari tambang, dari perekonomian, dalam hal ini ekonomi di sini. Yang keenam adalah dasar etik, yaitu kelangsungan hidup melalui sendi dasar etik, di mana selain kita mempunyai norma agama, norma hukum juga mempunyai norma sosial ataupun etika ya teman-teman. Dan ini perlu dipunyai lah oleh sebuah negara. Ini menurut Al-Mawardi. Selanjutnya kita membahas tentang 3 aliran dalam pendirian khilafah. Ya teman-teman, sebagaimana kita ketahui di media maupun yang kita baca, khilafah itu anggaplah ada yang menentang berdirinya khilafah dan ada yang memperjuangkan berdirinya khilafah. Perlu diketahui ada 3 pendirian dalam khilafah. Yang pertama adalah tradisional dan anti barat. Ini menganggap bahwasanya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap, di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan ataupun politik, sehingga dia tidak perlu mengadopsi dari sistem-sistem yang ada di barat. Tokoh di sini Rashid Ridho, Sayyid Qutb dan Maududi. Ya, yang kedua yaitu sekularistik, yaitu Islam adalah agama yang tidak ada urusan dengan kenegaraan. Jadi dianggap agama dan negara itu harus dipisah. Ini sekuler. Tokohnya seperti Ali Abdul Razik. Yang ketiga yaitu simbiotik. Dalam Islam terdapat tata nilai etika sistem ketatanegaraan yang terimplementasikan dalam kehidupan tanpa harus labelisasi atau formalistik Islam. Tokohnya Dr. Muhammad Hussein Haikal. Nah, kalau dalam hal ini Indonesia seperti yang mana? Indonesia ini masuk ke yang kelompok yang ketiga, itu simbiotik, di mana Indonesia tidak mendeklarasikan sebagai negara Islam dan juga bukan negara sekuler. Karena Indonesia juga tetap mengadopsi nilai-nilai etika Islam ya. Ini tercantum dalam sila pertama Pancasila ya, dengan mencantumkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Islam di Indonesia itu bisa dikatakan tidak secara formalistik mempunyai sistem khilafah, tapi secara etika maupun secara nilai-nilai itu mengandung kekhilafahan, yaitu seperti tadi keadilan, keamanan dan sebagainya. Selanjutnya sejarah cara pengangkatan khilafah.
Khilafah dalam sejarah Islam mempunyai berbagai cara dalam mengangkat khalifah atau pemimpin. Ya, ternyata di dalam sejarah Islam pun macam-macam bagaimana pemimpinnya diangkat. Ini kita lihat nomor satu, sejarah pengangkatannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau diangkat melalui pemilihan oleh para tokoh umat, seperti pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama yang diadakan di Saqifah, ya, Bani Sa'idah, ya, atau Bani Saqifah. Ya, beliau diangkat dalam kesepakatan, ya, kesepakatan para sahabat, dan beliau juga bukan ditunjuk oleh Rasulullah, tapi para sahabat saat itu berkumpul untuk memilih khalifah pengganti Rasulullah, yang pada awalnya bukan Abu Bakar, tapi setelah kesepakatan akhirnya diangkatlah Abu Bakar. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengangkatan Umar sebagai khalifah ini berdasarkan usulan dari Abu Bakar. Beliau adalah khalifah pendahulunya yang kemudian disetujui oleh para sahabat yang lain. Berbeda ya nomor 1 dan nomor 2. Lalu yang nomor 3 yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nah, sahabat Ali tidak ada karena mempunyai kemiripan dengan sahabat Umar, yaitu dipilih. Sahabat Utsman bin Affan, beliau dipilih tidak langsung dan melalui dewan formatur yang beranggotakan 6 orang, dan dewan ini ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar berdasarkan sahabat Umar maupun Abu Bakar, ya, kalau nggak salah Umar atau Abu Bakar saya lupa, berdasarkan perwakilan kelompok. Mereka berenam ditunjuk atas dasar pertimbangan bahwa dari Nabi mereka mendapat predikat calon-calon penghuni surga atau asyarah mubasyarah yang tersisa. Yang keempat yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pengangkatan beliau itu melalui pemilihan yang langsung oleh rakyat, ya, dari Bani Umayyah. Yang kelima yaitu Sultan Salim. Pengangkatan khalifah berdasarkan persetujuan secara bulat oleh rakyat karena calon khalifah dinilai memiliki jasa yang sangat besar, seperti pengangkatan Sultan Salim di Mesir. Lalu yang keenam, monarki dengan cara monarki atau keturunan. Pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan. Bentuk ini dilakukan dalam sistem kerajaan yang pernah dipraktikkan oleh dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, dan sekarang dinasti Saud, ya, kerajaan Saudi. Lanjutnya kita membahas tentang dari sejarah tadi bisa disimpulkan ada 3 cara dalam pengangkatan khalifah. Yang pertama adalah pemilihan secara langsung, itu rakyat langsung milih khalifah yang mereka inginkan. Yang kedua, pemilihan tidak langsung, yaitu berbentuk perwakilan rakyat. Yang ketiga, berdasarkan keturunan. Selanjutnya tentang majelis syura, ya. Di dalam Islam ataupun kekhilafahan itu ada istilah majelis syura. Majelis syura itu secara bahasa berasal dari kata majlis yang artinya tempat duduk, syura yaitu bermusyawarah. Sehingga majelis syura yaitu suatu lembaga negara yang terdiri dari wakil rakyat yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Majelis ini memiliki tugas utama yaitu mengangkat dan memberhentikan khalifah. Selanjutnya ada juga istilah ahlul halli wal aqdi dalam kekhilafahan Islam, ya, di mana terdiri dari 3 kata. Ahlun yang berarti keluarga, halu berarti membuka atau menguraikan, aqdi atau aqdun berarti kesepakatan atau mengikat. Sehingga artinya adalah ahlul halli wal aqdi yaitu orang-orang yang punya wewenang melonggarkan dan mengikat. Hal ini juga diartikan sebagai orang yang dipilih sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani umat atau wakil rakyat yang menjadi anggota majelis syura. Dalam hal ini menyerupai DPR, MPR yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kewenangan dalam ahlul halli wal aqdi ini persis sekali seperti lembaga legislatif, ya. Yang pertama adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat khalifah. Ya, kalau ini dulu MPR, ya. Dulu MPR kan merupakan lembaga tertinggi di Indonesia. Tapi setelah diamandemen bukan. Yang kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. Yang ketiga, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadis. Ini legislatif fungsinya, ya. Yang keempat, tempat ini sebagai tempat konsultasi khalifah di dalam menentukan kebijakannya. Yang kelima, mengawasi jalannya pemerintahan, yaitu sebagai fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif, yaitu khalifah maupun presiden.
Oke teman-teman, mungkin sekian ya. Kita akhiri dengan doa, semoga Allah menjadikan kita, keluarga dan keturunan kita sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah dan para khalifah yang telah memperjuangkan Islam. Jazakumullah khairan teman-teman. Bila ada kesalahan mohon maaf, silahkan koreksi di kolom komentar maupun hubungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.